Halo teman-teman, kali ini kelompok kita akan meresensi buku yang berjudul Attack on Titan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa sih itu meresensi buku. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian resensi. Resensi buku adalah kegiatan membaca, mengulas, menilai, dan memberikan pendapat terhadap sebuah buku. Dalam resensi, kita tidak hanya menceritakan isi buku, tetapi juga memberikan penilaian tentang kualitas buku tersebut. Penilaian itu bisa berupa kelebihan, kekurangan, manfaat, dan apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak. Dengan kata lain, resensi buku adalah ulasan yang membantu pembaca lain mengetahui gambar isi dan kualitas sebuah buku. Selanjutnya, ada tujuan meresensi buku. Tujuan meresensi buku ada beberapa, yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca tentang isi buku secara singkat. Yang kedua, menilai kelebihan dan kekurangan buku agar pembaca tahu kualitas buku tersebut. Yang ketiga, memberikan rekomendasi apakah buku itu layak dibaca atau tidak. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis, karena saat membuat resensi kita harus membaca, memahami, lalu menilai isi buku. Jadi, resensi buku hanya ringkasan, tetapi juga berisi pendapat dan penilaian dari orang yang membaca buku tersebut. Yang selanjutnya ada ciri-ciri meresensi buku. Resensi buku memiliki beberapa ciri. Yang pertama, terdapat identitas buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang kedua, terdapat sinopsis atau ringkasan isi buku. Yang ketiga, terdapat kelebihan dan kekurangan buku. Yang keempat, terdapat penilaian atau pendapat resensi. Yang kelima, terdapat kesimpulan dan rekomendasi untuk pembaca. Oke, selanjutnya ada struktur resensi buku. Struktur resensi buku terdiri dari beberapa bagian. A. Judul resensi. Judul resensi adalah judul yang dibuat oleh orang yang meresensi judul. Ini sebaiknya menarik dan sesuai dengan isi buku yang diulas. Contohnya, kisah perjuangan dan persahabatan dalam novel Laskar Pelangi. Selanjutnya ada B. Identitas buku. Identitas buku berisi informasi lengkap tentang buku. Contohnya, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, jenis buku. Identitas buku penting agar pembaca mengetahui buku apa yang sedang diulas. C. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi pengantar tentang buku, biasanya berisi alasan memilih buku, gambar umum, isi buku, atau informasi singkat tentang penulis. Contohnya, novel Laskar Pelangi merupakan salah satu novel terkenal karya Andrea Hirata. D. Sinopsis buku. Sinopsis adalah ringkasan isi buku. Bagian ini menjelaskan isi buku secara singkat, jelas, dan tidak terlalu panjang. Contohnya, novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak dari keluarga sederhana yang bersekolah di SD Muhammadiyah di Belitung. E. Kelebihan buku. Kelebihan buku adalah hal-hal yang menjadi keunggulan dari buku tersebut. Kelebihan bisa dilihat dari isi cerita, gaya, bahasa, tokoh, pesan moral, atau manfaat buku. Contohnya, kelebihan novel Laskar Pelangi adalah ceritanya sangat inspiratif dan menyentuh. Yang F. Kekurangan buku. Kekurangan buku adalah bagian yang dianggap kurang dari buku tersebut. Kekurangan tersebut harus disampaikan dengan bahasa yang sopan dan tidak menjelek-jelekan. Contohnya, kekurangan novel ini adalah ada beberapa bagian cerita yang cukup panjang sehingga pembaca mungkin merasa sedikit bosan. Yang G. Penilaian buku. Pada bagian ini, resensi memberikan pendapat terhadap buku yang dibaca. Contohnya, menurut saya, novel Laskar Pelangi adalah buku yang sangat bagus dan layak dibaca. Buku yang kita resensi berjudul Attack on Titan. Kita meresensi kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Yang pertama ada kelebihan buku yang kita resensi. Kelebihan dari buku yang berjudul Attack on Titan ada dari segi sampul karena warna yang mencolok, gambar yang bagus, dan judul yang sangat menarik. Selain itu, kelebihannya ada juga di gambar isi buku tersebut. Nah, selanjutnya ada kekurangan buku yang kita resensi. Kekurangan buku tersebut yaitu isi dalam buku tersebut tidak ada warnanya yang membuat isi buku tersebut kurang menarik.
Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Menurut kita buku tersebut pantas dibaca oleh anak remaja yang berusia 16 tahun dan seterusnya karena ada adegan pembunuhan tetapi warna hitam putih. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Kita ucapkan thank you for your attention.